misal Bapak Ibu ingin merecord juga diperbolehkan dan Bapak Ibu nanti saya berikan akses juga untuk bisa merecord. Namun kalau Bapak Ibu terkendala dengan device-nya tidak bisa merecord, kami juga akan sediakan. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir, kami akan cover untuk proses record Zoom kali ini. Begitu. Oke, Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang dari wilayah timur Bapak Ibu? Sulawesi, Maluku, Ambon. Makassar, Mas. Yap, Ibu Hera. Makassar. Masya Allah dari Makassar. Saya Ini dari Ambon, Pak dari Maluku. Ambon, Ibu Mariati. Jadi Iya. waktunya lebih 1 jam Ah, ya. tapi saya lagi di Bogor. Lagi di Bogor sekarang. Asli Jadi sana. olah lagi di Bogor, oke. Jadi kalau Bapak Ibu yang di wilayah timur mungkin ada selisih perbedaan jam, nanti ya kita akan menyesuaikan juga dengan waktunya biar Bapak Ibu juga tidak capek nantinya malam ini. Oke, Bapak Ibu, kita sambil menunggu yang lainnya juga. Untuk nanti kita akan mulai di sesi pertama. Sesi pertama kali ini kita akan mulai untuk mengetahui bagaimana analisis fibermetik ini. Kita harus mengenal dulu. Nah, ini sudah bergabung dengan kita juga nih Pak Jo. Selamat malam Pak Jo. Selamat malam Mas Medan. Wah, cerah sekali nih kayaknya nih. Ya, selamat malam Pak Jo. Selamat malam, Prof. Ali Imron. Belum, Apa ini profesornya nih? masih Kita jauh nih, kena terbentur aturan baru ini Pak Jo. oh, nunggu, nunggu umur atau gimana? Nunggu per 3 bulan, 3 tahun 4 tahunan. Ini baru melangkah awal aja. Oh iya. Artinya Iya. persiapan lebih lebih dini lah. Jangan sampai nanti terkopoh-kopoh ketika menjelang pensiun lah. Oh, enggak, Prof. Nah ya, Betul. bagus lah. Selamat berjumpa kembali Pak Ali. Enggak, Pak Jo. Mas Wildan, berapa Ya, orang tanya? untuk yang baru bergabung ada 19 orang. Oh, Malam ini 19. baru 19 orang. Harusnya berapa? Ada sekitar 22 peserta, Pak. 22 Pak. 22. Oke. Oke. Bapak dan Ibu semuanya lihat share screen saya ya, mungkin pengantar sebentar ya. Ya, jadi dari screen ini kawan-kawan bisa lihat ya. Nanti Bu Misbah siap ya, Bu Misbah kemana Bu Misbah? Bu Misbah, apakah sudah hadir? Sudah bergabung Bu Misbah? Assalamualaikum, sudah Pak Jo. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Oke. Bu Misbah, ini teman-teman sudah siap menerima ilmu. Nanti Bu Misbah akan menghandle dengan Mas Wildan. Saya hanya mengantarkan sedikit saja kawan-kawan semuanya. Jadi kalau kawan-kawan sudah sering membuka search dan mencari artikel gitu, kawan-kawan semuanya di sini ada yang sebelah kiri ini ada dokumen type ya, dokumen type. Ternyata ini banyak sekali ya. Kalau kawan-kawan semuanya ingin mengejar semuanya, tentu akan banyak sekali nih. Nah, kita lihat nih. Saya ulang ya, kembali ke sini ya. Jadi subject area, ada dokumen type. Di sini ada publication state sampai bahasa mungkin ya, language ini. Nah, ini open access juga ada pilihan. Ya. Nah, ini kalau kita masuk ke sini, tipe dokumen yang kawan-kawan semuanya bisa skopuskan tuh, ternyata ada banyak sekali nih. Ini mulai dari artikel yang paling banyak nih, kawan-kawan semuanya, artikel, conference paper, review, book chapter, editorial, note, letter, book, short survey. Jadi kalau kawan-kawan ada yang punya short survey, itu bisa dimasukkan ke Scopus ya. Tentu jurnal yang bisa menyiapkan ini ya, yang menyediakan kolom ini. Kan kawan-kawan kalau submit itu kan mesti ada apakah tipe dokumen Anda, artikel, riset artikel, atau conference paper, atau review paper. Nah, ini sampai bawah sendiri ini ada artikel interest undefined abstract report. Abstract report ya. Kalau data set itu di mana ya data set ya? Oh, nih data paper nih, ya data paper nih.
Jadi kawan-kawan punya data, data wawancara, data observasi, itu bisa di-upload tuh. Di-upload untuk bisa diindekskan ke Scopus. Jadi ada data paper, report, ada conference review, ada erratum ini apa saya tidak tahu, ada short survey, saya kira banyak sekali. Nah, yang paling banyak tentu adalah riset artikel. Riset artikel ini kenapa paling banyak? Mungkin yang paling tinggi kastanya gitu. Kastanya paling tinggi. Dan kalau kawan-kawan ingin jadi profesor tentu harus ada riset artikel ini. Sekalipun conference paper sampai bawah ini punya ribuan, tapi kalau tidak punya riset artikel atas ini tentu kawan-kawan tidak bisa ya. Ini yang paling atas nih. Jadi kawan-kawan semuanya yang sering kita latihkan, kawan-kawan di rumah Scopus itu kan riset artikel. Nah, analisis bibliometrik, Bu Misbah masuk ke review paper sini ya, Bu Misbah ya? Betul, Pak Jo. Ya, jadi masuk ke review paper. Jadi ini untuk nambah-nambah Scopus lah, gitu lah, kawan-kawan semuanya. Jadi untuk nambah-nambah Scopus gitu. Nah, nanti ini akan tercermin nanti kalau kawan-kawan punya paper banyak di Scopus. Jadi misalnya Bu Misbah punya berapa, 100 atau 200 paper gitu. Artikel papernya berapa, review papernya berapa, bab chapternya berapa, itu semuanya sudah ada. Jadi kawan-kawan semuanya, ini adalah produk baru Rumah Scopus. Kawan-kawan semuanya selamat menikmati. Kita akan masuk ke menuju ke review ini, ya, review ini. Mudah-mudahan dari kelas yang batch 1 ini nanti kawan-kawan bisa, nah, ada yang sudah bisa publish dan akan menambah kekayaan intelektual dari Bapak dan Ibu semuanya. Jadi saya ulangi sekali lagi kawan-kawan semuanya. Jadi kita akan masuk ke tipe dokumen tentang review, ya. Yang ketiga, ini adalah jumlah terbanyak setelah artikel dan conference paper. Jadi posisinya begitu ya kawan-kawan semuanya supaya bisa memahami bahwa kawan-kawan dari review analisis bibliometrik nanti juga konon katanya juga tidak bisa untuk jadi syarat profesor. Hanya nambah-nambah gitu ya Bu Misbah ya. Ya, jadi kalau kawan-kawan ingin jadi profesor tentu riset artikel itu menjadi syarat utama penggugur kita ya. Tidak berlama-lama, kawan-kawan semuanya selamat datang kembali ke Rumah Scopus, rumah kita bersama, rumah untuk menaikkan reputasi kita, keilmuan kita untuk menuju ke ilmuwan dunia. Terima kasih Bu Misbah, terima kasih Mas Wildan, terima kasih Mbak Dinar, dan terima kasih semua peserta yang sudah hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan 8 berapa kali Mas? 8 kali pertemuan ya? 8 kali pertemuan. Ya, 8 kali pertemuan, mudah-mudahan kawan-kawan semuanya terjaga semangatnya dan endingnya bisa menghasilkan satu paper, ya, satu paper yang tipenya adalah review. Ya. Saya kira gitu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Wildan atau ke Bu Misbah langsung. Baik, Pak. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengantar singkat dari Pak Jo, semoga menambah semangat untuk kita semua dan memotivasi nantinya Bapak Ibu untuk bisa menyelesaikan artikelnya dalam 8 sesi kali ini. Target kita akan submit ya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu harus persiapkan diri untuk bisa mencapai target tersebut. Mas Wildan, Pak Ali ini tanya nih, masuknya ya Pak Ali ya. Bentar Mas Wildan, masuknya ke sini Pak. Terima kasih, maaf tadi. Jadi kalau kita mau set dokumen ini Pak, set dokumen misalnya tentang education gitu Pak, nanti kan akan keluar education itu jumlahnya 2.900.000 ya kan. Nah ini dokumen apa saja? Dokumennya terdiri dari nih artikel ada 1 juta, conference paper 335. Tuh, kalau ini kita buka semuanya seperti ini Pak. Nah ini. Jadi ada truk ini ya. Jadi banyak sekali. Jadi peluang untuk terindeks Scopus itu banyak sekali ya. Supaya kawan-kawan semuanya jangan terkecoh harus riset paper gitu. Ya. Saya kira gitu. Terima kasih. Baik. Sudah terjawab ya Pak Ali ya?
Nggih, nggih, sampun, Pak. Terima kasih, terima kasih. Silakan, silakan, Mas Julian. Baik, Bapak Ibu semua, untuk mempersingkat waktu juga tanpa mengurangi rasa hormatnya, kita akan langsung saja masuk ke materi pertama di sesi kali ini, yaitu tentang mengenal analisis bibliometrik, nanti yang akan disampaikan oleh Ibu Misbah sebagai trainer di sesi kali ini. Baik, waktu dan tempat saya persilakan untuk Ibu. Oke, baik. Terima kasih Mas Wildan atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam Presiden Rumah Scopus gitu ya, Pak Jo. Sudah lama nih tidak bersua. Sehat ya Pak Jo. Oke, ada Mas Wildan ya, ada Mbak Dinar dan juga Bapak Ibu semua peserta dari pelatihan gitu ya, bibliometrik pada malam hari ini. Oke, izinkan saya untuk share screen terkait dengan materi kita terkait dengan analisis bibliometrik. Oke. Nah, Bapak Ibu ya, kalau kita lihat di Scopus gitu ya, dengan kata kuncinya adalah bibliometrik, maka bisa kita lihat ini sangat luar biasa ya. Dimulai dari tahun 1970 sampai sekarang tahun 2025. Dan ini kalau kita lihat tren risetnya itu terus meningkat gitu ya di tiap tahunnya. Nah, kalau di 2025 kenapa ini menurun wajar ya? Karena saat ini masih di bulan Juli ya, seperti itu. Masih ibaratnya pertengahan tahun. Jadi ibaratnya bagaimana gitu ya peluang dari artikel bibliometrik di Scopus itu mah kalau boleh dibilang sangat berpeluang begitu ya, sangat berpotensi. Bisa kita lihat gitu ya dari publikasi di Scopus ini tiap tahunnya meningkat, bahkan kalau kita lihat nih ya di tahun 2024 itu hampir mendekati 7.000 gitu ya, 7.000 publikasi di Scopus. Nah, kemudian ini berdasarkan tahunnya, jadi mungkin saya memperkenalkan dulu gitu ya, peluang-peluang untuk artikel bibliometrik ini seperti apa sih begitu ya di Scopus. Nah, kemudian juga kalau kita lihat terkait dengan subjek areanya ya, ini saya tambang datanya di hari ini ya. Kalau ini, oke, ini sebelum saya ganti. Nah, tadi saya tambang gitu ya pada tanggal 14 Juli ini bahwa apa? Kalau mungkin orang berpikir, apakah bibliometrik ini hanya pada bidang tertentu? Oh, ternyata tidak, gitu ya. Ini bisa kita lihat, Bapak Ibu, ibaratnya di bidang farmasi, gitu ya, obat-obatan, kesehatan, gitu ya, di bidang social science, kemudian di computer science, engineering, gitu ya, kemudian environmental, business management, gitu ya, agriculture, matematik, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa, gitu ya, kemudian dibuat atau disusun gitu ya sebuah manuskrip bibliometrik begitu. Oke. Nah, di sini saya coba gitu ya menjelaskan apa sih gitu ya yang namanya bibliometrik tersebut. Nah, bibliometrik ini adalah satu set metode matematika dan juga statistik yang dia digunakan untuk menganalisis dan juga mengukur publikasi. Maka nanti bisa kita lihat gitu ya dari data yang kita peroleh. Nanti ada yang namanya artikel, nanti kita ini ya, kita pilih apakah nanti juga berdasarkan buku gitu ya, bab buku ataupun yang lainnya. Nah, kemudian juga di beberapa referensi yang lain, bahwa yang namanya bibliometrik ini adalah metode matematika dan juga statistik gitu ya, yang dia mempelajari, mengidentifikasi pola-pola dalam penggunaan literatur atau publikasi dan juga jasa perpustakaan sebagai bahan analisis untuk mengetahui perkembangan dari literatur khusus gitu ya. Apakah nanti berdasarkan kepengarangan, berdasarkan publikasinya, berdasarkan penggunaan, ataupun yang lainnya. Nah, selain itu, yang namanya bibliometrik ini juga bisa untuk mendeteksi gitu ya, profil publikasi pada suatu topik dan untuk menentukan tren dalam suatu disiplin ilmu. Nah, kenapa kemudian bibliometrik ini penting gitu ya?
Nah, karena studi ini menyajikan topik yang dibahas, penulis yang dikutip, status lembaga dan karyanya, dan ibaratnya apa? Dia juga akan menjelaskan perkembangan di bidang ini. Kemudian memberikan perspektif yang lebih luas tentang status artikel atau status literatur itu dari tahun ke tahun. Nah, ini adalah beberapa tools ya yang bisa kita gunakan dalam menyusun manuskrip bibliometrik. Yang pertama ada yang namanya POP atau Publish or Vanish. Nah, ini kita gunanya adalah men-screening data, ibaratnya mengambil data publikasi yang sudah ada sebelumnya, apakah nanti berdasarkan Google Scholar, Scopus, ataupun lainnya. Nah, namun dalam pelatihan ini POP tidak kita gunakan karena kita langsung gitu ya nanti menggunakan Scopus yang premium. Jadi sumber datanya adalah berbasis pada Scopus begitu. Nah, kemudian juga mendelay ini nanti untuk spesifikasi data ya yang berfungsi sebagai reference manager. Nah, ini yang kemudian paling penting gitu ya dalam melakukan visualisasi seperti itu atau mapping data. Nah, kita akan nanti menggunakan Post Viewer yang nanti insya Allah akan bagikan gitu ya oleh Mas Wildan linknya yang nantinya harapannya ini bisa sudah diinstal begitu ya sebelum nanti materi terkait hal ini gitu ya kita pelajari begitu. Nah, tadi saya mengatakan bahwa post viewer ini adalah alat penting gitu ya, salah satu alat penting dalam bibliometrik. Kenapa dia penting? Tadi di antaranya adalah bahwa ini adalah software gitu ya atau tools yang dia gunanya adalah mengkonstruk dan juga memvisualisasi bibliometrik network begitu. Nah, di mana nanti gitu ya bisa kita lihat visualisasinya atau networknya ini berdasarkan jurnalnya, penelitinya, atau publikasi individunya, yang ibaratnya nanti juga bisa dikonstruk gitu ya berdasarkan citasi, berdasarkan bibliografi coupling, co-citation gitu ya, co-authorship ataupun yang lainnya. Nah, kemudian yang namanya post viewer ini juga akan ibaratnya fungsinya sebagai text mining gitu ya, digunakan untuk mengkonstruk dan juga memvisualisasi co-occurrence gitu ya. Yang ibaratnya ini penting gitu ya dalam suatu body dari scientific literatur. Nah, ini nanti tampilannya untuk Postviewer ini Bapak Ibu gratis gitu ya. Nanti bisa dikunjungi atau ibaratnya di browsing saja Postviewer. Nanti ada menu download. Nah, tinggal nanti Bapak Ibu download saja sesuai dengan laptop Bapak Ibu gitu ya. Apakah ibaratnya menggunakan Mac silahkan. Kalau bukan Mac berarti silahkan di-download yang dia Microsoft Windows System begitu. Nah, ada berbagai macam langkah gitu ya Bapak Ibu dalam analisis bibliometrik gitu ya. Tapi beberapa yang saya ambil nanti kalau Bapak Ibu searching gitu ya. Apa sih step dalam analisis bibliometrik itu banyak gitu ya para pakar memberikan. Nah, ini salah satunya saya ambil secara umum terdiri dari 5. Yang pertama adalah kita akan menentukan gitu ya kata kuncinya apa yang ibaratnya ini yang nanti mau saya buat analisis bibliometriknya begitu. Nah, kemudian melakukan initial search result gitu ya. Kemudian melakukan refinement of search result. Kemudian melakukan compile preliminary data statistik sampai nanti melakukan data analisis begitu. Nah, nanti akan saya contohkan gitu ya bagaimana ibaratnya secara umum gitu ya dalam analisis bibliometrik ini. Nah, ini secara umum adalah outline dari artikel bibliometrik gitu ya. Sebenarnya hampir sama dengan original research gitu ya atau ibaratnya yang biasa kita lakukan sebelumnya gitu ya. Jadi pada pendahuluan itu tetap ada yang namanya state of the art, ada yang namanya gap analysis, ada yang namanya novelty gitu ya, sampai adanya tujuan beserta dengan question research atau pertanyaan penelitian. Nah, untuk metode seperti yang tadi saya sampaikan, nah silahkan nanti dijabarkan gitu ya, analisis bibliometriknya, tahapannya punyanya siapa, begitu. Ini misalnya saya contohkan punyanya Zufik and Cater, itu juga ada 5 gitu ya. Jadi ada study design, nah itu merumuskan pertanyaan penelitian. Kemudian data collection, oh datanya ini dari mana? Karena tadi ya kita kan berharap
artikel ini nantinya bisa disubmit di Scopus, maka kita usahakan database-nya pun adalah database Scopus. Nah, kemudian dilakukan data analysis, kemudian visualisasi data, kita gunakan Post Viewer sebagai salah satu contohnya. Kemudian selanjutnya adalah melakukan interpretasi. Nah, kemudian eh, selanjutnya adalah hasil pembahasan. Nah, maka ini akan kita jabarkan ya Bapak Ibu sesuai dengan pertanyaan penelitian yang nanti Bapak Ibu rumuskan. Nah, baru dari hasil gitu ya, dari hasil visualisasi kemudian dibahas disertai dengan referensi yang relevan begitu. Nah, simpulannya menjawab tujuan, kemudian ada implikasi dan juga keterbatasan penelitian. Nah, ini secara umum gitu ya outline dari artikel bibliometrik. Nah, ini saya contohkan gitu ya dari artikel yang sudah saya tuliskan dan juga ini sudah publish di Scopus gitu ya. Tadi yang pertama Bapak Ibu, tadi kalau izin gitu ya, saya mengulang yang sebelumnya. Yang pertama kita lakukan Bapak Ibu dan harapannya Bapak Ibu semua juga sudah mulai memikirkan gitu ya terkait dengan kata kunci gitu ya. Kata kunci apa yang kemudian akan saya buat gitu ya manuskrip bibliometriknya. Nah, di sini saya contohkan yang saya lakukan adalah, oh saya mau tahu nih bagaimana tren riset dari keterampilan berpikir. Nah, jadi kata kuncinya adalah thinking skills. Itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian baru saya bumbui dengan yang lain. Oh, bagaimana kaitannya thinking skill ini dengan kalau kita saat ini ya Bapak Ibu di dunia akademik, ibaratnya kan sedang ini ya, sudah beberapa tahun kan sedang in dengan SDGs gitu ya, Sustainable Development Goals, tapi yang saya ambil adalah di bidang education, dalam hal ini adalah ESD. Nah, kemudian saya coba batasi gitu ya bahwa bibliometrik ini untuk 6 tahun terakhir begitu. Makanya saya tuliskan a bibliometric research over the past 6 years. Nah, artikel ini terbit di ketiga, Bapak Ibu. Nah, di sini saya contohkan gitu ya pertanyaan penelitian dalam artikel yang sudah saya tuliskan. Nah, yang pertama kita akan melihat gitu ya bagaimana sih jumlah publikasi gitu ya terkait dengan thinking skill ini gitu ya di setiap tahunnya. Nah, kemudian yang berikutnya kita bisa nanti melihat terkait dengan sumbernya. Sumber dalam hal ini bisa jurnal gitu ya, bisa proceeding. Ini nanti tergantung dari peneliti maunya yang mana gitu ya. Nah, jadi misalnya, oh jurnal mana nih? 10 jurnal teratas gitu ya, yang dia banyak mempublikasikan tentang thinking skill gitu ya. Berikutnya, siapa 10 negara teratas gitu ya, yang juga banyak meneliti gitu ya, para penelitinya ini terkait dengan thinking skill. Nah, kemudian berikutnya bagaimana visualisasi thinking skill ini gitu ya ketika dikaitkan dengan ESD berdasarkan pada analisis coherence begitu. Nah, dari sinilah nanti kita akan bisa melihat bagaimana tren riset gitu ya dari penelitian atau dari kata kunci yang kita gunakan. Nah, ini metodenya gitu ya. Nanti silahkan kita menggunakan metode yang mana berdasarkan pendapat para ahli yang mana silahkan begitu. Yang pasti kan kita pertama tentukan dulu kata kuncinya apa. Tadi sebagai salah satu contoh yang saya gunakan adalah thinking skill, kemudian juga ESD atau Education for Sustainable Development. Nah, kemudian jangan lupa Bapak Ibu nambang datanya itu kapan. Jadi data collection-nya kapan. Nah, itu jangan lupa dituliskan. Nah, kemudian dari kata kunci yang ada, itu tuliskan dulu berapa jumlah awalnya, berapa dokumen yang diperoleh. Nah, baru nanti kemudian kita lakukan limitasi. Nah, untuk limitasi ini, Bapak Ibu, itu tergantung dari Bapak Ibu. Misal dari segi tahun, apakah Bapak Ibu nanti mau meneliti dari awal kemunculan sampai terakhir hingga saat ini? Ataukah nanti Bapak Ibu mau mengambil 10 tahun terakhir? Ataukah Bapak Ibu mau mengambil 5 tahun terakhir, mau mengambil 3 tahun terakhir, itu dikembalikan kepada Bapak Ibu.
setahun. Kemudian yang kedua terkait dengan tipe dokumen. Bapak Ibu mau yang mana? Oh, saya mau artikel jurnal saja, gitu ya. Oh, silahkan, berarti artikel saja. Oh, saya maunya yang paper dari proceeding. Nah, berarti kan conference paper. Oh, saya mau dua-duanya, Bu Misbah. Nah, silahkan. Jadi kriteria di bagian limitasi ini tergantung dari Bapak Ibu. Nah, kemudian berikutnya pasti gitu ya, karena kita kan taunya bahasa Inggris ya. Nah, silahkan language-nya adalah Inggris gitu ya. Tapi kalau misalnya, oh saya coba juga Bu Misbah misalnya bahasa China atau apa, silahkan gitu ya. Tapi kan karena kita lumrahnya gitu ya, memahaminya adalah bahasa Inggris, nah silahkan untuk language-nya adalah English begitu. Nah, nanti dari hasil limitasi, Bapak Ibu jangan lupa berapa hasil akhir dokumen yang tersisa. Jadi misalnya yang punya saya thinking skill tadi dari 762 ketika dilakukan limitasi tersisa 398. Nah, maka sisa dokumen inilah yang kemudian kita analisis, kita mapping, kita visualisasi menggunakan post viewer begitu. Nah, ini adalah salah satu Bapak Ibu eh, tampilan gitu ya atau visualisasi menggunakan post viewer ketika nanti yang kita pilih adalah berdasarkan country-nya Bapak Ibu. Nah, ini akan kelihatan nih nanti ya berwarna-warna kemudian dengan bulatan ukuran yang berbeda gitu ya. Ada yang ukurannya besar, ukurannya kecil dan seterusnya. Nah, yang pasti adalah kalau dia ukurannya paling besar, maka itu menandakan frekuensi kemunculannya juga tinggi. Nah, maka bisa kita lihat di sini, siapa sih yang kemudian the most country gitu ya, yang banyak meneliti terkait tentang thinking skill. Maka Bapak Ibu bisa melihat dari tampilan ini siapa. Silahkan yang ingin bersuara. Kalau dilihat dari tampilan ini, nah maka siapa yang the most country pada topik ini Bapak Ibu? United States. United Ya, States. betul, United States. Oke, US ya. Nah, jadi dari sini nanti Bapak Ibu bisa melihat gitu ya. Oh, ada US, nanti ada UK, ada Spanyol gitu ya, Cina, Jerman dan seterusnya. Bahkan Indonesia pun juga nih besar gitu ya. Bu Misbah, Oke, apakah itu menunjukkan tadi Bu Misbah bilang apa Bu? Kalau kalau bulatannya besar itu dia negara itu sering publish. Apakah seperti itu Bu? betul. Jadi kalau yang tadi dikatakan, oh bulatannya besar US, oh berarti banyak peneliti dari US itu yang Nice. mempublikasikan artikelnya pada topik tersebut gitu. Oke. Oke. Nah, nanti nih akan bisa kita korelasikan juga nanti kalau misal pertanyaan penelitian Bapak Ibu berdasarkan afiliasi gitu ya, berdasarkan kampus. Nanti kalau misalnya muncul 10 kampus gitu ya teratas yang ibaratnya banyak meneliti tentang itu, nah nanti bisa tuh dikorelasikan, oh ternyata dari 10 kampus yang ada itu kebanyakan juga dari US misalnya. Oh, ini ternyata bersesuaian. Makanya kemudian dikatakan tadi the most country-nya itu adalah si US begitu. Atau Mhm. juga nanti ketika pertanyaan penelitiannya adalah the top 10 authors gitu ya. Peneliti mana sih yang kemudian banyak meneliti topik tersebut? Nah, itu nanti bisa kita lihat juga berdasarkan asal negaranya. Oh, kalau ternyata top 10 authors-nya itu adalah banyak dari US, nah ini bisa kita bahasakan, bisa kita korelasikan gitu ya. Baik tadi dengan negaranya maupun dengan kampusnya. Jadi banyak eh, sudut pandang yang kemudian kita bisa membahas dalam penyusunan artikel bibliometrik ini. Oke, oke sambil ada pertanyaan. Bu Misbah nanya lagi Oke, Bu Misbah. Kan oke. antara bulatan itu menunjukkan jarak yang dekat. Apakah itu dia menunjukkan bahwa itu sering diteliti gitu Bu? Iya betul Ibu. Baru mau dijelaskan. Luar biasa Ibu. Oke, baik. Nah, Curiosity-nya sambil besar ini. ini Alhamdulillah sudah memunculkan ini ya. Saya belum bilang lagi nih manfaatnya apa, saya belum bilang. Nanti akan saya bilang di akhir ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Edi ya. Apa perbedaan dari bibliometrik dan SLR? Oke.
mohon izin Bapak, sependek pengalaman saya atau sependek pengetahuan saya gitu ya, bahwa yang namanya SLR, Systematic Literature Review itu kan banyak macamnya gitu ya. Ada SLR yang murni, ada yang tidak. Nah, SLR yang murni itu menggunakan yang namanya metode Prisma gitu. Nah, sedangkan yang tidak murni itu yang mana? Salah satunya adalah bibliometric analysis. Nanti ada yang namanya meta analisis gitu ya dan lain sebagainya. Itu banyak. Jadi kalau bibliometrik ini hanya salah satu bagian gitu ya dari SLR begitu. Masih banyak yang lain. Oke, nah kita Izin Bu, lanjutkan. Bu Nggih, Misbah. nggih. Itu contoh link jurnalnya, yang artikel yang Ibu bahas tadi, link jurnalnya ada Oh, nggak oke ya? baik. Nanti Supaya saya hubungin bisa saya. memahami antara yang dicontoh dengan yang diterangkan ini, Bu. Oke, siap. Nanti Oke. di belakang ada Pak referensinya. Oh, Nanti saya berikan. G. Sabar ya, Pak. Udah mulai panas kah Bapak Ibu nih? Panas, Bu Oke, Misbah. siap. Nah, berikutnya Bapak Ibu. Nah, ini kita mencoba memvisualisasikannya berdasarkan co-occurrence gitu ya. Nah, memang harapannya apa yang kita tuliskan yang menjadi kata kunci itu gitu ya. Itu yang kemudian juga muncul gitu ya dalam bulatan-bulatan ini. Saya bilangnya bulatan aja lah ya gitu. Tadi kan saya sampaikan, oh ESD gitu ya. Oh ada nih muncul Education for Sustainable Development. Kemudian ada SDGs ya, Sustainable Development Goals begitu. Oh ibaratnya pas nih dengan kehendaknya saya begitu. Nah tadi seperti yang saya sampaikan bahwa besar kecilnya bulatan ini gitu ya menunjukkan sering tidaknya kemunculan dari kata kunci tersebut. Nah, kemudian perbedaan warna ini nanti akan menunjukkan yang namanya klaster, Bapak Ibu. Jadi nanti dalam visualisasi ini kita akan bisa melihat, oh dengan kata kuncinya adalah thinking skill, maka dia dibagi menjadi berapa klaster, begitu. Nah, maka kalau Bapak Ibu lihat dari visualisasi gambar tersebut itu ada berapa klaster? Lima Yang kali. merah dihitung enggak, Bu Misbah? Yang merah dihitung enggak? Semua warna itu ada menunjukkan 5. klaster. 5. 5. Oke. Ada merah, Ada ada biru, biru, ada hijau. ungu, ada hijau, ada kuning. Oke, Ya. betul sekali. Hmm. Oke, berikutnya gitu ya. Kedekatan jarak antar bulatan. Misal nih ya, saya ambil adalah nih, ini kan saya taruh kursor saya ini kan di Education for Sustainable Development ya, warna ungu ini. Oke. Nah, Mhm. ini kan kalau saya lihat Bapak Ibu sebentar. Saya ambil pen. Ini kan Education for Sustainable yang ini ya Bapak Ibu. Nah, Nah, kemudian kan nih ada keterampilan berpikir nih, system thinking. Nih ya, Bapak Ibu lihat, system thinking. Mhm. Nah, kemudian selain system thinking, nih misalnya mau saya bandingkan dengan nih ada decision making, Bapak Ibu. Nih, yang warna kuning ini. Bisa Iya. dilihat ya, ini decision making. Atau kalau mau terlihat jauh bedanya, nih ada problem solving. Nih ya, yang di atas ini. Mhm. Kalau saya bandingkan, hubungan antara ISD dengan system thinking, dengan ISD dengan problem solving, kira-kira yang kemunculannya lebih besar yang mana Bapak Ibu? Yang dekat kah, Bu Misbah? Betul, berarti yang System thinking. betul, yang system thinking. Nah, ini nanti akan mempengaruhi kita dalam nanti melakukan pembahasan. Karena apa? Tadi seperti yang sampai di awal, bahwa bibliometrik ini nanti kan akan kita bisa melihat tren riset penelitian. Kita nanti akan bisa melihat peluang-peluang untuk penelitian selanjutnya. Begitu Bapak Ibu. Oke, sebentar saya hapus. Bu Misbah, pengertian klaster itu berarti apa, Bu Misbah ya di sini? Ibarat kata itu eh, kalau klaster itu, saya bilangnya klaster ya, dan di manual booknya pun juga klaster. Jadi ibaratnya dari setiap klaster ini nanti bisa kita bahasakan begini ya. Mungkin ini saya berikan contoh yang sederhana yang ibaratnya mungkin Bapak Ibu mudah gitu ya. Nah, misal nih,
pada klaster merah itu ternyata kemunculannya itu adalah terkait dengan project based learning, cooperative learning, gitu ya. Kemudian ada eh, inquiry learning. Nah, kalau Bapak Ibu lihat nama-nama kata kunci yang muncul tadi, itu kalau kita buat nanti menjadi satu judul terkait klaster itu tentang apa Bapak Ibu? Misal tadi ya saya ulang. Diulang, Bu. Nah, jadi misal nih, ada klaster merah ya. Oh, ternyata klaster merah itu, kalau kita analisis, isinya adalah yang kemunculannya ya, yang bulat-bulat itu yang muncul adalah terkait dengan inquiry learning, discovery learning, kemudian problem based learning, kemudian project based learning. Nah, kalau kita lihat 4 kata kunci ini, berarti dia terkait dengan apa, Bapak Ibu? Learning. Metode pembelajaran. Oke, betul. Jadi yang lebih spesifiknya adalah model pembelajaran. Nah, maka nanti kita bisa membahasakan, oh bahwa klaster merah itu ISD-nya berkaitan dengan model pembelajaran, begitu. Nah, kemudian berikutnya saya contohkan. Misalnya nih yang di warna hijau. Oh, ternyata di warna hijau itu yang muncul adalah collaboration skill, communication skill, creativity, critical thinking skill, eh, literasi digital. Nah, kira-kira kalau Bapak Ibu lihat kata kunci ini itu terkait apa? Saya ulang. Misalnya tadi ada klaster hijau nih. Oh, isinya adalah terkait tadi communication skill, collaborative skill, kemudian creative thinking skill, critical thinking skill gitu ya, karakter dan lain sebagainya. Nah, nih kalau mau kita buat, oh klaster hijau ini berarti dia membahas tentang apa nih? Kecakapan abad 21. Jadi Skill judulnya education. Kecakapan abad 21. apa, Bapak? Betul, keterampilan abad 21. Nah, begitu. Jadi nanti itu akan berguna Bapak Ibu ya pada saat nanti Bapak Ibu melakukan pembahasan begitu. Jadi berdasarkan klaster-klaster yang ada tadi, Bapak Ibu bisa mengkotak-kotakkan. Oh, berarti kalau kata kuncinya ini pada klaster merah itu berkaitan dengan model pembelajaran. Oh, pada klaster hijau terkait dengan keterampilan abad 21 dan seterusnya begitu. Nah, itu nanti gunanya klaster ya. Maaf Bu, boleh bertanya? Oke, silakan Bu Rati. Berarti apa namanya ya? Kita itu pada awalnya kan bibliometrik itu kita pakai untuk mencari pola ya. Betul. Nah, berarti sebenarnya kita itu harus bisa mencari penelitian yang sekarang sedang ramai dibicarakan atau justru yang belum dibicarakan. Oke, itu dibahas di slide selanjutnya Bu Rati. Karena saya berpikir Oke. kita itu seperti digiring untuk menyamakan keinginan peneliti gitu ya. Ya kalau di dunia ini lagi ngomongin ini ya kita ikutan gitu kan. Oke. Nah, jadi akhirnya bukan berdasarkan kebutuhan tetapi tentang apa yang sedang ramai gitu ya. Nah, itu apakah Baik. betul kesimpulan saya gitu kan ya. Terima kasih. Oke, siap. Oke, kita lihat di slide selanjutnya ya, sebentar. Oke, ini tadi ya, kalau kita pilih-pilih, mungkin nanti setelah ini ya saya lanjutkan pertanyaan dari ya. Nah, nanti dari visualisasi yang semua klaster itu, Bapak Ibu, nanti bisa Bapak Ibu pilih gitu ya berdasarkan kehendak Bapak Ibu. Nah, karena tadi saya pertanyaan penelitiannya adalah tentang sistem thinking skill, intinya keterampilan berpikir begitu. Nah, maka di sini saya menemukan beberapa gitu ya. Oh, bahwa thinking skill itu
berdasarkan hasil visualisasi gitu ya, menggunakan data Scopus yang tadi 300 sekian dokumen yang saya analisis, oh ternyata muncul critical thinking skill gitu ya. Kemudian muncul problem solving nih ya, ini kan yang menjadi pusatnya ya Bapak Ibu. Kemudian muncul yang namanya design thinking ya. Kemudian ada decision making. Kemudian ada system thinking, ada creativity gitu ya, dan juga computational thinking. Nah, ini yang nanti akan dibahas satu-satu begitu di pembahasan. Nah, ini yang pertanyaan dari Bu Ratih. Ini arahnya kemana gitu ya. Nah, ini tidak terlepas tadi dari tujuan bibliometrik itu kan kita melihat tren riset. Nah, kalau yang sebelumnya ini adalah network gitu ya, visualization. Nah, kalau yang ini namanya adalah overlay visualization, Bapak Ibu. Jadi di overlay visualization ini kita bisa melihat bahwa dengan kata kunci yang ada, tadi ya entry point-nya kan adalah ISD dengan thinking skill, maka tren riset penelitian ini dari sebelumnya sampai yang ibaratnya terkini gitu ya, itu tentang apa? Nah, bisa kita lihat dari yang paling bawah. Nah, oke, saya ambil pulpen dulu. Ini Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nah, ini ibaratnya kan ada yang dari berwarna biru gitu ya. Kemudian hijau sampai akhirnya dia kuning. Nah, warna kuning ini nanti akan menunjukkan bahwa itu yang sedang terbaru saat ini. Bahwa dengan topik kita misalnya tadi adalah ISD, oh bahwa pada 2 tahun terakhir penelitian ISD ini banyak dikaitkan dengan STEM, banyak dikaitkan dengan STEAM, dengan COVID-19, dengan teachers, begitu. Nah, maka dari hasil visualisasi ini, Bapak Ibu, ini nanti akan bisa menjadi landasan untuk penelitian selanjutnya. Oh, misalnya, saya tuh sebenarnya mau meneliti tentang STEAM, gitu ya. Wah, maka dari sini bisa kita lihat bahwa STEAM, gitu ya, ibaratnya dia mendukung terhadap apa education sustainable development gitu ya. Dan memang kalau kita lihat dari visualisasi ini, dia memang saat ini sedang diteliti. Ibaratnya tadi dikatakan Bu Rati sedang in gitu ya, sedang hot dan lain sebagainya. Jadi ibaratnya dari hasil visualisasi ini Bapak Ibu, kita akan ibaratnya memperoleh uh, landasan untuk penelitian selanjutnya begitu. Oh, berarti yang sedang saat ini diteliti itu tentang apa? Walaupun sebenarnya kita punya apa roadmap penelitian kita gitu ya, kita punya penelitian kita gitu ya. Nah, itu kan tetap ibaratnya kita usahakan karena juga kan ini akan berpengaruh kepada acceptance rate dari jurnal target ya Bapak Ibu. Nah, jurnal target pun pasti kan akan menghendaki artikel itu isunya dikaitkan dengan isu terkini begitu ya. Nah, makanya tadi saya katakan, oh judul saya adalah thinking skill. Nah, tapi saya usahakan dikombin dengan education, sustainable development begitu. Biar ibaratnya ada tadi isu terkininya saat ini begitu. Nah, jadi di sini Bapak Ibu bahwa dengan namanya bibliometric analysis kita bisa melihat tadi ya tren riset dari penelitian ini arahnya kemana gitu ya. Oh, bahwa pada beberapa tahun terakhir topik tersebut tuh dikaitkan dengan apa begitu. Nah, makanya artikel bibliometrik ini banyak dipakai terutama untuk para mahasiswa pasca sarjana gitu ya. Apakah S2 ataupun S3 yang ibaratnya apa? Ini akan menjadi kalau kita di tugas akhirnya itu bisa jadi di bagian pendahuluan ini akan ditampilkan gitu ya. Ibaratnya menjadi penguat. Oh, kenapa kamu menelitinya tentang ini gitu ya? Oh, karena berdasarkan hasil analisis bibliometrik menggunakan kata kunci ini dan ini, oh ternyata penelitian atau topik terkait itu sedang in atau masih jarang diteliti. Ini pun kalau kita lihat kan ISD misalnya dengan STEM
jaraknya jauh. Nah, jarak jauh tadi kan menandakan kemunculannya berarti masih belum banyak. Nah, berarti kan peluang kita selaku peneliti gitu ya untuk meneliti terkait topik tersebut. Nah, itu. Dan ibaratnya tadi bahwa untuk mahasiswa pasca sebelum ibaratnya kan melakukan atau mengambil data di lapangan, analisis bibliometrik ini pun bisa menjadi salah satu luaran gitu ya untuk tugas akhir begitu. Karena kan kalau kita menunggu ambil data di lapangan dan kita tahu untuk jurnal Scopus gitu ya prosesnya lama, maka bisa jadi kan nanti akan terhambat untuk kelulusannya begitu. Maka ini juga salah satu cara kita. Dan berikutnya juga kalau kita ibaratnya sering mengikuti gitu ya penelitian BIMA, nah ketika melihat novelty Bapak Ibu, analisis bibliometrik ini bisa kita gunakan dan kita cantumkan di proposal. Dan ini juga sudah saya lakukan gitu ya di penelitian yang sudah eh, proposal yang sudah saya submit di BIMA gitu ya bersama tim. Nah, itu alhamdulillah beberapa yang di disubmit itu semuanya didanai gitu. Nah, itu adalah beberapa gitu ya keuntungan dari kita menggunakan analisis bibliometrik ini. Nah, ini adalah beberapa artikel gitu ya yang sudah publish punya saya bersama tim, baik di Q3, di Q2 gitu ya, maupun di Q4. Nanti insya Allah bisa saya kirimkan, nah, sehingga nanti Bapak Ibu bisa meng-cross-check bagaimana isi dan lain sebagainya. Begitu Bapak Ibu. Nah, itu dari saya ini adalah ibaratnya overview gitu ya terkait dengan penelitian, bukan penelitian, terkait dengan manuskrip bibliometrik gitu ya. Uh, Seperti apa bentuknya, bagaimana secara umum penyusunannya gitu ya. Kemudian manfaatnya untuk apa. Nah, itu yang tadi ya kita bahas pada malam hari ini dan harapannya nanti selama 8 pertemuan ya, insya Allah ibaratnya pada bulan ini nantinya di akhir di tanggal 30 Juli. Nah, Bapak Ibu nanti bisa memfinishing gitu ya, menyusun manuskrip bibliometrik yang bisa nantinya disubmit. Nah, jadi harapannya target kita pada malam hari ini, oke, sebentar. Jadi ibaratnya target kita pada malam hari ini harapannya adalah ini gitu ya Bapak Ibu, sudah terbuka wawasannya terkait dengan artikel bibliometrik, sudah tahu ini arahnya kemana gitu ya, dan harapannya Bapak Ibu sudah punya kata kunci gitu. Ini loh kata kunci yang nanti mau saya buat nih manuskripnya begitu. Sehingga nanti kan di pertemuan selanjutnya Bapak Ibu kan kita ada instalasi ya. Kemudian nanti ada data mining, menambang data gitu ya. Nah, sehingga nanti pada saat nambang data Bapak Ibu tuh sudah terarah. Oh, saya nanti mau cari dokumen dengan kata kunci A, B dan seterusnya. Begitu Bapak Ibu. Oke, berikutnya dari Ibu Rina Rosdiana. Misbah M-nya apa ya? Oh, oke baik. Itulah Bapak Ibu nasib satu kata ya. Nama satu kata di Scopus daripada susah kan nanti kalau kita hanya satu kata nama itu kan jadinya misbah uh, undefined defined atau apa saya lupa. Akhirnya saya kemudian selanjutnya menuliskan nama itu adalah misbah-misbah atau misbah M begitu. Jadi sebenarnya itu adalah double dari nama saya sendiri begitu Ibu. Bu Misbah, Nggih, tanya Bu Misbah. Tadi pada saat tampilan yang overlay ya mungkin ya. nggih, overlay Tadi itu nggih. kan ada education apa yang bulatnya lebih kecil, kemudian di atasnya kan ada yang bulatnya besar ya, sustainability tadi kalau nggak Oke, salah. oke, sambil Ya, kita tampilkan ya, Ibu. ya, Nah, nggih, yang ini nggih. ya. Nah, itu maknanya apa, Bu? Jadi misalnya Ibu kan sering menyebut education for sustainable dev dengan, nah saya ingin tahu kaitannya dengan bulatan yang besar di atas itu. Mm-mm. Ya, itu Nah, kira-kira dimaknai apa, Bu Misbah? oke, baik, Ibu. Nah, jadi ketika tadi ya, ini kan kata kuncinya adalah thinking skill ya, Bu ya. Oke, oke. Ketika thinking skill, tadi ya saya masukkan kata kuncinya dengan ESD. Oh, ternyata bulatan yang paling besar atau kemunculan yang paling besar itu adalah SDGs gitu ya, atau Sustainable Development Goals. Kalau menurut saya ini adalah wajar. Kenapa? Karena kan
memang kita beberapa tahun terakhir ini kan memang penelitian itu diarahkan kepada SDGs kan ibaratnya begitu yang memiliki 17 goals begitu ya Bapak Ibu. Nah, kenapa kemudian saya ambil adalah ISD? Karena kan ISD ini ibaratnya turunannya gitu ya dari SDGs ini untuk bidang pendidikan begitu. Nah, jadi ibaratnya kalau kita lihat di sini, kenapa nih ya terlihat juga ini terhubung gitu ya antara ISD. Sebentar, saya ambil pulpen biar kelihatan. Oke. Nah, ini ya kalau kita lihat, dia terkait erat gitu ya antara ISD dengan SDGs. Dan ibaratnya pun jaraknya juga dekat. Kenapa? Tadi seperti yang saya sampaikan, ISD ini ya, Education for Sustainable Development, adalah turunan dari SDGs. Jadi ibaratnya tujuan dalam bidang pendidikan itu kan untuk ISD itu adalah eh, peningkatan kualitas pembelajaran ya, seperti itu. Nah, itu. Mungkin ibaratnya beberapa dokumen atau beberapa artikel itu menyebutkannya bukanlah ISD, tapi dia menyebutkannya secara umum SDGs. Oh, thinking apa? Misalnya kayak tadi kan thinking skill tadi ada critical thinking gitu ya, ada creative thinking, ada decision making, ada problem solving, tapi dia mengkaitkannya dengan Sustainable Development Goals. Nah, kalau saya spesifik, saya coba gitu ya, yaitu dengan educationnya, begitu. Begitu, Ibu. Oke, oke. Jadi itu seperti education itu seperti Ibu tadi bilang turunan dari Sustainable Development Goals, begitu ya Bu? Oke. Oke, kemudian dikaitkan misalnya tadi yang dengan yang STEM, STEAM, kemudian Nah, teachers, itu oke. adanya satu peluang begitu untuk dilakukan penelitian. Alasannya adalah karena jarak yang jauh. Bisa enggak dengan bahasa Betul, sederhana seperti itu, Ibu? betul. Nggih. Jarak yang jauh menandakan tadi ya kemunculannya berarti masih belum banyak. Oh, berarti kan masih banyak nih yang belum meneliti. Oh, berarti kan ya tadi peluang tuh saya kalau misalnya mengambil itu begitu. Jadi misalnya dikaitkan antara education sustainable misal dengan Nggih. teacher seperti itu. Apakah Betul. seperti Nggih. itu Bu Misbah? Nggih, betul Ibu. Oke, oke. Ya, matur nuwun Bu Misbah. Nggih, sami-sami. Bu Misbah mau Boleh pertanyaan lagi juga Pak Bu Misbah. Oh, nggih silakan, Mangga. Salah satu isi latar belakang dalam sebuah penelitian itu kan adanya sebuah masalah ya. Betul. Di mana kita meletakkan masalah itu? Yang berhubungan dengan itu dengan bibliometrik gitu ya. Mm-mm. Apakah kita mengutamakan hasil bibliometrik, artinya banyak atau sedikitnya yang belum diteliti, atau masalah yang kita hadapi gitu? Atau kita bagaimana gitu? Karena kan ada dua itu ya, ada dua hal gitu kan. Satu ada masalah, karena kan kita harus analisis kebutuhan itu ya. Mm-mm. Dibutuhkan enggak gitu kan ya? Gitu. Betul. Nah, itu gimana kita menjembatani antara analisis kebutuhan dengan hasil bibliometrik gitu? Apakah mana yang akan kita utamakan seperti itu? Oke, Terutama baik. untuk penerapan kan kita harus ada itu ya, ada analisis kebutuhan gitu. Nggih. Sebentar, saya bukakan ini ya, contoh. Sebentar. Nah, ini saya contohkan ya Bapak Ibu sebentar saya share screen. Nah, jadi ibaratnya terkait dengan tadi ya permasalahan dan seterusnya, memang kan permasalahan itu berdasarkan pada analisis kebutuhan begitu ya. Nah, dengan adanya bibliometrik ini ibaratnya sifatnya Pak, dia menguatkan gitu ya apa yang kemudian kita dapatkan permasalahan tersebut begitu di lapangan begitu. Nah, ini saya contohkan dalam penulisan proposal BIMA ya. Nah, ini juga didanai, ini penelitian BIMA untuk tahun ini itu ya bersama tim. Nah, di sini kan dijelaskan gitu ya bagaimana yang kami bidik adalah 5C gitu ya. Critical thinking, collaboration, communication, creativity, dan juga karakter.
Nah, ibaratnya tadi sama, kita lihat dulu analisis kebutuhannya gitu ya. Apakah 5C ini penting atau tidak? Begitu. Kita lihat juga gitu ya dari beberapa literatur, apakah 5C ini perlu untuk kemudian ditingkatkan di tingkat mahasiswa atau tidak gitu ya. Ternyata memang datanya masih ibaratnya apa? 5C ini masih perlu untuk ditingkatkan. Nah, lalu kemudian di mana letaknya si bibliometrik ini gitu ya, maka letaknya adalah di state of the art dan juga kebaruan. Nah, saya menyampaikan gitu ya bersama tim bahwa solusinya yang namanya 5C itu akan bisa ditingkatkan gitu ya. Salah satunya melalui pembelajaran fisika berbasis AR begitu. Nah, maka di sini saya carikan nih analisisnya terkait dengan AR begitu. AR, kemudian dikaitkan karena saya pendidikan fisika ya. Saya kaitkan nih augmented reality-nya dengan pendidikan fisika. Ternyata ini ada kemunculannya ya. Sebentar. Mana pulpennya nih ya. Nah, ini kebetulan juga dia paling besar begitu ya Bapak Ibu. Nih bisa kita lihat augmented reality-nya. Nih ada yang kecil nih physics education. Tapi kalau kita lihat juga kan jaraknya dia juga tidak terlalu dekat begitu. Nah, maka nanti bisa jadi peluang. Nah, kemudian nih kalau saya lihat juga di overlay, begitu Bapak Ibu, ternyata AR ini gitu ya dengan karakter 5C. Nah, saya lihat tuh ada nggak 5C ini di bulatan ini? Nah, begitu. Kalau 5C ini belum ada di bulatan atau misalnya ada tapi sedikit, nah itu bisa juga menjadi peluang kita. Bahwa augmented reality saat ini itu kemunculannya dengan karakter, dengan critical thinking dan seterusnya. Ini masih jarang begitu. Jadi ibaratnya hasil visualisasi post POWER ini menguatkan gitu ya. Kalau tadi ada permasalahan berdasarkan analisis kebutuhan, diperoleh seperti ini data di lapangan, kemudian kita apa perkuat gitu ya dengan literatur yang sudah ada, maka solusi yang kita berikan itu gitu ya. Nah, itulah yang kemudian kita lakukan gitu ya. Visualisasinya menggunakan si post viewer ini sehingga nanti solusi yang kita berikan itu nampak kebaruannya gitu ya, terlihat state of the art-nya. Nah, begitu pula saya ambilkan dari negaranya begitu. Bahwa negara terkait AR ini yang banyak meneliti itu Indonesia loh gitu. Berarti peluang nih kalau kemudian kita meneliti tentang itu, begitu, dan seterusnya. Nah, tinggal kemudian bagaimana kita membahasakannya, begitu, Ibu Ratih. Misbah, Nggih, berarti untuk menentukan topik atau fokus atau masalah itu tetap dari kita, begitu ya, Bu Misbah, betul. kalau saya lihat. Sedangkan tadi visualisasi bibliometrik tadi, baik dari yang awal, kemudian dari overlay, itu hanya untuk bukti, untuk lebih menguatkan. Apakah Betul. begitu ya, Bu? Nggih, betul, Sehingga Ibu. sehingga itu kalau masih seperti itu saya masih bisa untuk meneliti. Nggih, Seperti itu ya Bu Misbah. Tapi tetap betul. yang awal tuh tetap sutradaranya kita yang menentukan topiknya. Betul sekali. Itu ya Bu Nggih. Misbah ya. Nggih. Oke, oke ya. Oke. Mohon Mas. izin saya jawab nih Bu Pina. Untuk gaya penelitian bisa diambil dari beberapa poin atau bulatan. Betul, Ibu. Nggih, tadi sudah dijawab ya. Kemudian dari Bu Rina, menentukan jumlah data dengan dua kata kunci bagaimana cara yang dilakukan. Oke. Berarti ini praktik sekilas ya, walaupun nanti kita akan lebih detail nanti di data mining begitu ya. Itu di pertemuan ketiga ya Mas Wildan ya. Oke, saya Izin contohkan saja bertanya, Bu. sebentar. Oke, siap. Sebentar Pak Ali ya, saya jawab dulu pertanyaan dari Bu Rina. Oke. Ya, nanti Bapak Ibu gunakan yang Scopus berlisensi gitu ya. Nah, nanti di sini ya Bapak Ibu kita ambil. Jadi misalnya saya thinking skill, kemudian tadi ada ISD gitu ya. Saya pakai N, ISD. Atau mau saya panjangkan bisa juga. Taruh kedekatan. Sustainable.
Nah, jadi begitu Bapak Ibu ya, kalau kita punya dua kata kunci, silakan gunakan N gitu ya. Sebenarnya sih tidak masalah kalau mau thinking skill saja. Tapi kalau thinking skill saja, itu nanti akan muncul ribuan, bahkan ratusan ribu gitu ya. Nah, kenapa saya gunakan N gitu ya? Agar ibaratnya apa? Mempersempit pencarian saya dan ibaratnya siapa tahu itu memang tepat sasaran begitu. Bu Misbah, dua Iya, dua keyword tadi tidak menunjukkan pengaruh atau dia hanya sekedar untuk mempersempit skop kita, mempersempit Ibu. Iya. bukan menunjukkan pengaruh thinking Iya. skill pengaruhnya terhadap ISD, Oke, bukan itu ya, enggak. Oke. Mbak ya. Nah, Oke. karena kayak gini kan, kalau kita pakai N terhadap USD munculnya 1054. Nah, coba saya buang. Lihatnya di mana, Bu? Ini, Oh, Bu. di Oke. dokumen ini. Nah, yang ini ya. Ini saya buang nih Ah, ya. ESD-nya. Ya, cuma Hmm. thinking skill saja. Nah, kita lihat. Nah, 49.000 Bapak Ibu. Ya, ya, ya. Hanya untuk mempersempit topik kita. Betul, Ya, iya. oke. Karena kan kita maunya kalau saya ya tadi kan, oh saya pengennya kan cuma di bidang pendidikan nih gitu ya, yang terkait dengan ISD. Kalau saya memilah dari 49.000 sekian, wow, itu banyak sekali begitu. Oke, oke, Jadi, oke. makanya tadi saya gunakan N begitu, Ibu Ami. Oke, matur nuwun Bu Misbah. Ye, semakin membara ini ya, makin panas. Silakan Pak Ali. Iya, Penasaran Bu Misbah. terima kasih Bu Misbah. Jumpa lagi Bu Ye, Misbah. ye. Eh, ini Bu, saya lihat judul yang Ibu terbitkan ya, Mapping and Education for Sustainable Development in Science Education Research, tapi terputus ya Bu, mungkin karena ada di buku. Yang saya pertanyakan di dalam, saya masih ada belum 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 bisa menangkap yang dicari apakah temanya education sustainable ESD, kemudian setelah kita cari ada yang berubah nih, atau nanti kita judulnya atau temanya kita geser lagi kesesuaian dengan hasil yang kita cari. Itu yang Oke. pertama. Yang Mm-mm. kedua, eh, saya pernah diskus ya, katanya lebih baik dipakai Air Studio katanya supaya gambarnya anu wah kata saya apa itu Air Studio. Saya cari-cari apa Wah. Tapi kalau saya lihat diantaranya eh, jarang nggak menggunakan Air Studio atau bagaimana ini sebaiknya ya Bu ya, mohon pencerahan nanti. Oke, baik. Oke. Ye. Nah, yang pertama, kan kita ketika mau menyusun manuskrip ini kan tadi cari dulu, tetapkan dulu kata kuncinya apa gitu ya. Nah, kalau saya tadi kan kata kuncinya adalah thinking skill. Entry point saya di sana. ISD itu adalah pemanisnya. Karena apa? Saya mencoba mengaitkan kata kunci yang saya inginkan dengan isu terkini. Begitu. Jadi kalau masalah judul memang tuh nanti belakangan Bapak Ibu. Bapak Ibu tentukan saja dulu kata kuncinya apa gitu ya. Kayak tadi kan, oh saya mau thinking skill dulu. Cari dulu kan di tadi scopus.com banyak enggak gitu ya. Oh ternyata terlalu banyak. Ya udah nih, lalu saya tambahkan langsung saja kan. Oh ya udah kaitkan dengan ISD. Oh ternyata kan lumayan dari 49.000 sekian tinggal 1.000 sekian. Nah, udah itulah yang saya ambil begitu. Tapi kalau misalnya thinking skill saja sudah dapat 1.000-an gitu ya, ya sudah itu saja. Nah, nanti baru ketika nanti di akhir gitu ya buat judul itu di akhir saja. Nah, baru nanti dikasih pemanis-pemanisnya gitu ya. Kayak tadi kan, oh ternyata saya ambil 6 tahun terakhir saja. Saya kaitkan dengan ISD dan lain sebagainya begitu. Intinya tetapkan kata kunci. Nah, kemudian berikutnya tadi pertanyaan Bapak, RStudio apalagi gitu ya. Nah, ini yang saya tekankan gitu ya untuk pelatihan kita bahwa pelatihan bibliometrik gitu ya yang ada saat ini saya khususkan adalah untuk beginner, untuk pemula gitu. Nanti kalau Bapak Ibu udah ibaratnya secara dasar ini udah bisa, nanti mangga Bapak Ibu mau lanjut yang ibaratnya advance gitu Mas. ya, silahkan. Silahkan. Makanya nanti ada Air Studio, ada BiblioSign, banyak lagi Pak. Jadi untuk bibliometrik ini pun alat visualisasinya itu banyak.
gitu. Tapi kita nggak usah mikirkan yang jauh-jauh dulu, pegang dulu yang dasar. Kalau dasar ini sudah dipegang dengan kuat dan ibaratnya lahir satu artikel, dan ini kan sudah kita coba susun ya, selama 8 pertemuan, kalau Bapak Ibu mengikuti gitu ya, arahan-arahan yang ada, ibaratnya dalam 8 kali pertemuan itu 1 bulan lah ya anggap, itu bisa lahir tuh Ya, satu manuskrip. Nah, itu sesuatu yang luar biasa. ya. Kalau udah bisa seperti itu, udah. Mangga, nanti Bapak Ibu mau advance, silahkan. Gini Bu, saya tertarik tadi thinking skill ya. Kemudian Mm-mm. kaitkan tadi kalau misalkan penelitian skripsi apa tesis disertasi, nah muncul thinking skill, misalkan muncul thinking skill, apakah thinking skill ini variabel yang kita telitikan atau sehingga kita ambil thinking skill ataukah indikatornya yang kita carikan sehingga Ibu tadi bilang bisa punya saving untuk output jurnal duluan gitu sebelum olah data selesai. Oke, iya. Iya. Nah, kenapa saya dan juga problem solving? Nah, dari thinking skill tadi kan, oh ternyata muncul gitu ya. Ada critical, ada kemudian problem solving. Nah, sebenarnya saya jadikan, yang saya bidik dua itu saja, Pak. Tapi ternyata muncul tuh yang lain-lain. Tadi ya ada computational thinking dan lain seterusnya. Terus sebenarnya jadi peluang juga untuk penelitian-penelitian saya selanjutnya. Tapi yang saya bidik saat ini sebenarnya cuma 2 poin saja, begitu. Ya, kasih Bu. Begitu, Pak Ali. Ya, geng, geng, geng. Bu Kasih. Misbah, mau Iya. nanya Bu Misbah. Tadi Ya, kan sebentar Bu Ami. Ini Bu Pina, raise hand ya. Nanti pegel beliau, angkat tangan terus. Silakan Bu Pina. Eh, ya, Bu Misbah, ini saya ingin menanyakan di Scopus itu di searching dokumen. Saya kan sedang meneliti Business Continuity Management ya, atau BCM di sektor konstruksi. Nah, gimana nih, Bu Misbah, yang keluar itu dokumennya hanya 5 atau 10 atau paling banyak 20. Eh, apakah ada solusinya atau apakah penelitian penelitian tentang BCM itu terlalu sedikit gitu? Solusinya seperti apa ya? Karena Oke, saya penelitiannya tentang BCM. Terima kasih. oke, baik. Terima kasih, Bu. Ada dua gitu ya. Pertama, BCM tadi, apakah dia punya sinonim, Ibu? Sinonim kata. Atau ibaratnya di artikel lain, mungkin dia tidak menggunakan kata BCM gitu, tapi kata lainnya. Nah, maka nanti Ibu Vina bisa ketika men-search itu menggunakan kata or. Itu satu ya. Nah, terus yang kedua, oh kalau ternyata dia ndak punya kata sinonim yang lain gitu ya, cuma BCM satu-satunya, maka Ibu perluas. BCM itu adanya di bidang apa? Nah, jadi Ibu ambil yang di atasnya emaknya, begitu. Kayak saya tadi, sebenarnya saya bidik adalah critical thinking dan juga problem solving. Nah, tapi kan saya ambil emaknya, yaitu thinking skill, begitu Bu Vina. Ya, terima kasih, Bu Misbah. Oke, sama-sama. Berikutnya Pak Edi, silakan. Eh, ini Bu mau nanya tentang ya misalnya untuk skill untuk mencari keyword itu Bu. Nah, eh ya mungkin tadi antara kita memasukkan keyword itu antara objek dan istilahnya target atau sifat daripada objek itu bagaimana? Karena saya saya apa mau melakukan tentang ya review itu tentang objeknya itu terlalu spesifik gitu. Istilahnya dari ide dari saya kok ini kok menarik, tapi kemudian mencari literatur itu kok sulit sekali gitu. Nah, itu gimana apa triknya ya tadi itu? Kalau Tinggi. Mangga Bapak ada lagi? nggak ya Tinggi. nggak istilahnya saya mencoba kan saya di bidang perkapalan ya. Nah, itu Oke. saya mencoba mengkombinasikan istilahnya dua penggerak kapal
istilahnya kombinasi water jet sama propeller yang, nah ini istilahnya sesuatu yang mencari itu kok, lah kok istilahnya kok cari dapat referensinya kok cuma satu, Oke. dua, itu gimana itu kira-kira? Oke. Nah, tadi kan ada dua tadi ya Bapak Iya. sampaikan ya. Nah, kalau dua ini kemudian kita pakai kata N itu pasti sangat-sangat spesifik. Iya. Akhirnya kan literatur yang Bapak dapatkan itu sangat kecil ya Pak. Iya. Oke. Nah, maka silakan Bapak pilih salah satu saja. Yang kemudian nanti kan mau dibibliometrikkan. Nah, siapa tahu ketika nanti divisualisasikan, kata kunci yang satu ini akan nyantol. Begitu. Tapi nyantolnya tuh bisa jadi nanti bulatannya sangat kecil atau jaraknya sangat jauh. Nah, itu akhirnya kan menjadi dasar Hmm. penelitian Bapak. Oh, bahwa si A dengan si B ini ternyata dari jaraknya, dari bulatannya, ini masih jarang diteliti. Makanya kemudian saya meneliti tentang itu. Begitu. Nah, ini kan jadinya dasar pijakan Bapak untuk penelitian selanjutnya. Begitu, Pak. Oh, berarti kalau gitu untuk memulai itu harus dari apa? Vios apa tadi? Itu Oke, ya, Bu. visualisasi dari post viewer, nge. Post Makanya saya, viewer itu ya mencarinya betul. untuk memudahkan ya, bukan istilahnya Betul. kita langsung ke Scopus mencari keywordnya. Karena kalau mencari Scopus itu kok wah, dapatnya sedikit sekali gitu loh. Oke, Oh, dari makanya pos kan ya. kata kunci itu dulu kan kita buat dulu kan. Ini kata kunci saya ini banyak nggak gitu ya review apa dokumennya kan begitu. Iya, iya. Oh, ya udah. Pokoknya kita apa kesampingkan dulu ya. Mau judul, mau apa tuh Iya. nanti itu kita Iya. buat ya. Gunakan aja dulu kata kunci. Masukkan satu kata kunci. Oh, kalau ternyata literaturnya banyak, dokumennya banyak, berarti lanjut. Silakan dispesifikan. Tapi kalau ternyata satu kata kunci ini kita masukkan literaturnya sedikit, waduh, nggak bisa nih. Berarti ambil yang emaknya. Dia ini berada di bidang apa? Begitu. Jadi kita ambil yang skupnya yang lebih luas, begitu. Nah, baru nanti kita coba di post viewernya kita visualisasikan. Kan tadi Bapak punya kehendak ya, oh harusnya kan ini sama ini nih yang muncul gitu ya. Ya udah kita visualisasikan dulu kan di post viewer tadi. Ada nggak kemunculannya si teman satunya tadi gitu. Hmm. Jadi ibaratnya saya pun kalau dulu itu sifatnya ya saya coba-coba dulu. Saya masukkan, oh dapat literaturnya. Saya visualisasikan, oh muncul nggak nih bulatannya gitu ya. Dan lain sebagainya. Makanya kan juga tadi ada yang namanya limitasi tadi ya Pak ya. Kriteria yang kita gunakan pun nanti akan mempengaruhi gitu ya. Jangan-jangan dengan kriteria kita yang terlalu ketat, akhirnya kan dokumennya semakin sedikit. Oh, ternyata jangan-jangan nanti yang kita kehendaki gitu ya, kemunculannya juga kurang sesuai. Nah, itu juga akan mempengaruhi limitasi itu begitu. Nanti pas kita praktik ya, nah itu akan muncul nanti Bapak Ibu. Kalau punya masalah, sampaikan gitu ya. Siap, Begitu Pak siap, Edi. siap. Iya, Oke. matur nuwun. J, sami-sami. Silahkan berikutnya Bu Ami tadi ya. Mangga Nah, Bu. ya, Bu Misbah, tadi kalau mau ambil data kan bisa 5 tahun, 10 tahun, atau dari awal begitu ya. Nah, yang saya tanyakan, pada saat kita membatasi cuma 5 tahun atau 10 tahun saja, apakah perlu kita memberikan argumentasi? Kenapa kok 5 tahun? Kadang-kadang kan ditanya seperti itu. Kenapa kok enggak 6 tahun, 7 tahun? Nah, itu argumentasi apa yang bisa kita eh, untuk menjawab itu gitu, Bu Misbah? Oke. Nah, kalau itu kan ibaratnya tergantung dari peneliti ya. Argumentasinya otomatis argumentasi yang ilmiah ya Bu ya. Mm-mm. Misal nih, sekarang 2025 ya. Oh, saya ambil nih 5 tahun terakhir. Misalnya kayak saya kan pengen melihat nih tadi pengaruh model apa pembelajaran STEAM misalnya ya. Kenapa nih saya ambil 5 tahun? Kayak saya ingin melihat pasca COVID itu seperti apa pembelajaran itu diterapkan begitu. Makanya selalu ada argumentasi yang mendasari begitu maksud saya, Bu Iya, Misbah. betul. Iya. Makasih. Sama-sama Ibu, wes semangat betul ini. Penasaran, Bu. Oke, baik. Oke, silakan Bapak Ibu, Mas Wildan, Ibu kembalikan. Baik, terima kasih Bu Misbah atas pemaparan materi kali ini. Sangat memuaskan ya Bapak Ibu untuk sesi pertama ini. Memang nantinya kita akan terus update
berapa materi yang akan kita sampaikan ke depan. Seperti itu. Oke, mungkin untuk sesi pertama ini kita akan akhiri, dan kemudian nanti Bapak Ibu, saya akan kirimkan link untuk upload link recordnya ya. Jadi recordnya nanti akan saya kirimkan mungkin ke YouTube, biar nanti bisa Bapak Ibu akses dengan leluasa. Terus nanti Bapak Ibu juga bisa mendapatkan aksesnya. Seperti itu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu nanti bisa lanjutkan lagi untuk sesi tanya jawab melalui WhatsApp group. Bapak Ibu bisa sharing ataupun diskusi tentang penentuan tadi yang disampaikan oleh Bu Misbah adalah topik yang Bapak Ibu ingin analisis, dan kita akan bisa terus terhubung melalui WA group tersebut. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri untuk sesi kali ini. Bapak Ibu, kita bisa foto dulu. Kita open kamera Bapak Ibu untuk dokumentasi. Kita akan foto nantinya. Oke. Sudah siap semua Bapak Ibu? Baik, saya akan capture layarnya. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Nah, oke. Baik, kita akan foto dengan gaya rumah Scopus, Bapak Ibu. Kita angkat tangannya seperti ini, di sebelah samping kanan kiri ataupun di depan, jangan sampai menutup muka. Baik, oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas semangat dan atensinya malam ini. Bapak Ibu nanti terus jaga kesehatannya. Kita akan ketemu di sesi-sesi berikutnya. Sesuai dengan jadwal, kita akan masuk di hari Senin, Rabu, dan Sabtu. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bu wabarakatuh. Misbah, Terima Bu kasih Bu Surya. Misbah, Bapak Ibu semua, izin Terima pamit. kasih. Salam.